Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 569. Chapter 569, Keberangkatan. Itu benar, selain Dengbo, mereka tidak melihat satupun awak lain di seluruh kapal perang. Dengbo tersenyum dan berkata, "Panggil aku ketua tim. Anda tidak perlu memanggil saya senior. Mulai saat ini dan seterusnya, kita adalah satu kesatuan. Saya akan menjadi pemimpin tim Anda tetapi juga teman Anda. Mulai sekarang, kita semua bersaudara. Baiklah, cari tempat duduk dan bersiap untuk lepas landas. Saya satu-satunya dari Tang Sekte, tapi saya masih memiliki kalian, kan?" Petik 2. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa pemimpin tim ini sangat berpikiran terbuka. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengamati situasi di dalam kapal perang. Kabin belakang kapal perang ditutup, dan ada pintu di lorong. Itu ditutup untuk saat ini, dan karena mereka baru di sini, mereka secara alami tidak dapat membukanya. Ada total 12 kursi di kabin depan. Dengbo mengambil tanggung jawab untuk duduk di tengah belakang. Kursi ini sedikit lebih tinggi dari yang lain dan mungkin merupakan kursi kontrol utama dari seluruh kapal perang. Dia akan duduk di sana untuk mengendalikan seluruh kapal perang dan mengamati kursi lainnya. 11 kursi lainnya ada di sekelilingnya. Mereka membentuk kelompok dan setiap kursi menghadap jendela kapal. Kapal perang tidak diragukan lagi merupakan hal baru bagi mereka karena mereka sama sekali tidak mengetahui cara mengoperasikan kapal perang. Namun, karena Dengbo meminta mereka untuk duduk di mana saja, semua orang dengan cepat menemukan tempat duduk. Tepat setelah duduk, ikat pinggang logam melesat dan menempelkannya dengan kuat di kursi. Lapisan cahaya naik dari kursi dan menyelimuti mereka. Logam yang awalnya transparan dan memungkinkan mereka untuk melihat dunia luar tiba-tiba meredup dan mereka masih bisa melihat bagian luar, tetapi sejumlah besar data dan gambar muncul. Untuk sesaat, semua orang terpesona. Dinding logam kapal perang ini benar-benar multifungsi. Mereka tidak hanya bisa melihat luar, tetapi mereka juga layar. Bagaimana maju? Pada saat ini, mereka seperti Ding Zuhan, ketika dia mengemudikan plane tempur luar angkasa untuk pertama kalinya, semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap semua yang terjadi di dalam kapal perang. Ayo bersiap-siap untuk lepas landas. Ini adalah momen favorit saya. Suara bersemangat Dengbo bergema. Kemudian, kapal perang mulai bersenandung. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat ke arah Dengbo. Dia melihat ada juga perisai cahaya yang menutupi kursi kontrol utama Dengbo, tetapi perbedaannya adalah ada helm di kepalanya yang menutupi kepalanya. Ada juga sesuatu yang tampak seperti bola kristal di bawah telapak tangannya. Saat berikutnya, kapal perang tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan apapun, sensasi mendorong yang sangat kuat menghampiri mereka. Dengan wus, kapal perang itu melompat ke depan. Kemudian, semua orang merasakan organ dalam mereka bergejolak, dan pandangan mereka menjadi kosong. Ini karena kapal perang tiba-tiba berbalik ke atas dengan cara hampir 90 derajat dan melompat. Setelah itu, ledakan sonik bergema di telinga mereka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka semua merasa seolah-olah ditekan ke kursi, tidak bisa bergerak sama sekali. Adrenalin dalam tubuh mereka dilepaskan, menyebabkan wajah mereka memerah. Pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Jendela tampaknya menjadi sedikit merah karena gesekan berkecepatan tinggi, dampak kuatnya terlalu eksplosif. Lan Xuanyu memiliki perasaan yang paling jelas karena dia yang paling tidak gugup dari semua orang. Dia menyadari bahwa cara terbang kapal perang ruang angkasa ini benar-benar berbeda dari plane ruang angkasa sipil yang mereka gunakan sebelumnya. Dibandingkan dengan kecepatan plane ruang angkasa ini, plane ruang angkasa sipil terlalu nyaman. Metode terbang kapal perang ruang angkasa ini agak mirip dengan plane luar angkasa. Namun karena ukurannya yang besar, sebenarnya lebih nyaman daripada plane luar angkasa. Namun, karena itu tidak berada dalam kendalinya, masih ada ketakutan dalam dirinya. Lan Xuanyu sekarang mengerti mengapa dia harus belajar mengemudikan plane luar angkasa di Departemen Komando Luar Angkasa. Kapal perang ini pada dasarnya seperti plane tempur luar angkasa yang diperbesar. Mempelajari cara mengemudikan plane luar angkasa jelas sangat membantu dalam mengemudikan kapal perang. Melalui pengamatannya terhadap Dengbo, dia samar-samar mengerti bahwa mengemudikan kapal perang ini harus dilakukan melalui gelombang otak dan menghubungkan diri dengan sistem. Dalam hal kecepatan dan penerbangan,
itu mirip dengan kapal perang, tetapi terutama karena ukurannya, seharusnya tidak gesit seperti plane luar angkasa. Ini memang perjalanan yang sangat bagus. Hanya saat ini saja sangat penting bagi mereka untuk mengumpulkan pengalaman. Lan Xuanyu sudah menantikan ujian akhir. Ini terasa cukup bagus. Meskipun kecepatan terbang kapal perang itu cepat dan tidak senyaman plane ruang angkasa sipil, itu jelas jauh lebih baik daripada plane ruang angkasa sipil dalam hal batasnya. Selain hal-hal lain, ketika melewati atmosfer, itu tidak sekuat plane ruang angkasa sipil. Itu hanya bergetar sesaat dan meluncur keluar dari atmosfer planet ibu seperti kuda liar, langsung keluar angkasa. Saat mereka terbang keluar angkasa, segala sesuatu di sekitar mereka mulai berubah. Sensasi mendorong yang kuat menghilang dan digantikan oleh perasaan yang sangat aneh. Gravitasi jelas berkurang dan meskipun tidak memungkinkan orang untuk mengapung, dampak penerbangan kapal perang terhadap tubuh manusia telah berkurang secara substansial. Jumlah oksigen di udara telah meningkat, tetapi energi kehidupan yang berasal dari planet induk telah berkurang. Semuanya berubah dalam diam. Helm Dengbo terangkat, dan penutup pelindung di kursinya memudar. Pemimpin tim operasi ini berdiri dan meregangkan tubuh. Selanjutnya, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi jangan khawatir, kapal perang kami terbang jauh lebih cepat daripada plane ruang angkasa sipil. Kami akan mencapai tujuan kami dalam waktu sekitar 5 hari. Saat dia berbicara, sabuk pengaman dan perisai pelindung di tim Lan Xuanyu diaktifkan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Sebuah cahaya perak berkedip di tangannya saat Dengbo mengeluarkan satu set pakaian antariksa perak dan melemparkannya kepada mereka. Ganti pakaianmu, rekan satu timku. Kami perlu menyembunyikan identitas kami selama operasi, jadi kalian semua tidak bisa memakai seragam Akademi Shrek lagi. Berubah menjadi pakaian luar angkasa. Masih ada pakaian lain yang tersisa untuk Anda pakai di dalam kabin di belakang. Bergiliran untuk berubah, kata Dengbo sambil tersenyum. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya saling memandang dan tidak bisa tidak mengeluh dalam hati mereka. Kami sudah berada di luar angkasa dan Anda hanya berpikir untuk mengganti pakaian kami sekarang. Apakah ini sesuai? Pakaian luar angkasa memberi seseorang kemampuan untuk menahan benturan, jadi pakaian itu harus diganti sebelum lepas landas. Namun, Dengbo jelas tidak berniat menjelaskan tindakannya. Seolah-olah semuanya normal. Kelompok 7 Lan Xuanyu pergi ke belakang untuk berganti pakaian. Tak perlu dikatakan, pakaian mereka cukup pas dan memiliki elastisitas yang sangat cocok dengan sosok mereka. Ketika mereka semua berpakaian dan kembali ke kabin depan, mereka saling memandang dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari kru kapal perang. Pertama kali seperti ini terasa sangat luar biasa. Lan Xuanyu bertanya kepada Dengbo, pemimpin tim, apa yang Anda perlu kami lakukan sekarang? Juga, apa tujuan operasi kita kali ini? Dengbo berkata, kami akan pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan beberapa orang kali ini, mereka adalah orang-orang dari Sekte Tang. Kami akan membicarakan detailnya ketika kami sampai di sana. Kami akan bertindak sesuai dengan situasi dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah mempelajari cara mengemudikan kapal perang ini. Ayo, Lan Xuanyu, kamu yang pertama. Duduk di kursi kontrol utama dan lakukan apa yang saya katakan. Petik 2. Kita bisa belajar bagaimana mengemudikan kapal perang. Langsung melakukannya. Tidak perlu berlatih di simulator dulu. Meskipun hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan pertanyaan, dia masih berjalan dengan penuh semangat dan duduk. Soul Land 4 Chapter 570. Ini adalah mimpi masa kecilnya. Dia berharap untuk menjadi komandan kapal perang suatu hari nanti, tetapi dia tidak berharap itu akan terwujud begitu cepat. Duduk di kursi kendali utama, Dengbo tersenyum dan berkata, semuanya, dengarkan baik-baik. Saya hanya akan menjelaskan situasi dasarnya sekali. Kapal perang kita ini adalah kapal perang pengintai yang diproduksi oleh Sekte Tang kita. Karena cara pembuatannya, tidak saling terkait dengan berbagai jenis kapal perang di Federasi dan dapat dianggap cukup istimewa. Oleh karena itu, Anda dapat menyebutnya kapal perang pengintai Tang Sekte. Kapal perang pengintai Sekte Tang kami memiliki banyak karakteristik dan dibuat menggunakan teknologi terbaru. Ia memiliki segala macam fungsi seperti tembus pandang, pertempuran serangan del. Kekuatannya jauh melampaui kapal perang dengan peringkat yang sama. Juga, Anda hanya perlu setidaknya satu orang untuk mengemudikannya, dan itu yang paling penting. Saat uji coba, Anda akan terhubung melalui gelombang otak Anda.
Anda akan merasa bahwa kapal perang telah menjadi bagian dari tubuh Anda. Melalui gelombang otak Anda akan terhubung ke mainframe kapal perang. Ini akan menampilkan berbagai statistik dalam persentase untuk memberi Anda data paling langsung, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan perintah. Dan kemudian mengujinya. Petik 2. Bila diperlukan, kapal perang dapat dialihkan ke mode piloting manual. Metode uji cobanya sama dengan plane luar angkasa. Bedanya karena lebih besar, kalian harus mempertimbangkan ukuran kapal perang saat proses piloting. Jadi, cobalah untuk melakukan manuver yang tidak terlalu sulit untuk mencegah kapal perang tidak dapat menanganinya. Pada saat yang sama, kapal perang kami membawa 4 Misha dan plane luar angkasa. Namun, tujuan kami kali ini adalah untuk menyelamatkan nyawa dan bukan melawan. Jadi kami hanya dilengkapi dengan plane luar angkasa dan tidak ada Misha untuk mengurangi berat badan kami, meningkatkan kecepatan terbang kami, dan menghemat bahan bakar. Dengan berkembangnya teknologi SOL, sekarang kita bisa menghitung dan menganalisa bahan bakar melalui sistem. Tetapi sebagai pilot kapal perang, kita harus memiliki perkiraan di hati kita. Misalnya, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk rute yang direncanakan. Dan semua ini berasal dari akumulasi pengalaman. Baiklah, itu saja untuk pengetahuan dasar. Lan Xuanyu, mulailah mencobanya sekarang. Jangan beralih ke mode manual, cukup berikan perintah secara langsung. Anda dapat menggunakan perintah paling sederhana untuk mengontrol kapal perang atau menetapkan target navigasi untuk penerbangan jarak jauh. Setelah mendengarkan penjelasan Deng Bo, Lan Xuanyu sudah memiliki pemahaman dasar. Tetapi ketika dia memakai helm dan gelombang otaknya terhubung dengan kapal perang, dia menyadari bahwa semuanya berbeda dari yang dia bayangkan. Bukannya mengemudikan kapal perang itu sulit, tapi itu terlalu mudah. Seperti yang dikatakan Deng Bo, sistem kapal perang akan menyelesaikan segalanya dan hanya perlu memberikan perintah yang paling sederhana. Sistem mencatat koordinat berbagai planet dan selama mereka dapat menemukan koordinat, itu akan dapat mengatur rute penerbangan terbaik. Tugas paling sederhana adalah memberi perintah melalui gelombang otak seseorang, mempercepat, memperlambat, belok kiri, belok kanan, semuanya sangat mudah. Itu jauh lebih mudah daripada mengemudikan plane tempur luar angkasa. Merasakan kecepatan kapal perang yang terus berubah dan bergetar, Deng Bo terbatuk dan berkata, "Ayo beralih jika kamu sudah selesai bermain. Semuanya, cobalah." Setelah serangkaian tes, semua orang mendapat perasaan intuitif tentang cara mengemudikan kapal perang. Itu mudah. Ini terlalu mudah. Meskipun hanya uji coba dasar, dengan kemajuan teknologi, kesulitan awalnya telah diselesaikan oleh sains dan teknologi. Tentu saja, ini tidak termasuk pertempuran. Tapi bisa mengemudikan kapal perang sendirian adalah pembuka mata bagi mereka. Setelah semua orang mencobanya, Deng Bo duduk kembali di kursi kendali utama dan mendesain ulang tujuannya. Apakah kalian pikir piloting kapal perang itu sangat sederhana? Setelah Deng Bo menyelesaikan pelayaran, dia datang sebelum semua orang. Kalian benar, mengemudikan kapal perang cukup sederhana. Tentu saja, ini mengacu pada uji coba biasa. Faktanya, uji coba kapal perang biasa tidak berbeda dengan plane ruang angkasa sipil. Kesulitan sebenarnya terletak pada pertempuran. Saat menghadapi pertempuran, kapal perang akan memasuki keadaan darurat dan bertindak sangat berbeda. Ketika pertempuran dimulai, hal pertama yang harus dilakukan kapal perang adalah menghindar sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama, kapal itu harus mengaktifkan pelindungnya secepat mungkin untuk memastikan tidak akan rusak. Adapun pertempuran antar bintang itu sendiri, itu sepenuhnya tergantung pada pengalaman seseorang dan kinerja kapal perang. Jadi, sangat penting untuk membiasakan diri dengan kinerja. Inilah yang harus kalian lakukan dalam beberapa hari ke depan. Di sini, ini adalah manual kapal perang, lihatlah. Untuk menjadi komandan kapal perang yang memenuhi syarat, seseorang harus menghafal seluruh manual. Ini jelas sangat sulit bagi kalian hanya perlu membiasakan diri dengannya. Petik 2. Saat dia berbicara, Deng Bo mengeluarkan manual kapal perang yang tebal dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Baiklah, semuanya bisa istirahat sekarang. Kami akan bergiliran mengirim seseorang untuk duduk di kursi kontrol utama dan mengamati perubahan di sekitar kami setiap saat. Sistem radar plane ruang angkasa pengintai sekte Tang kami sangat canggih dan kami dapat mendeteksi musuh dari kejauhan. Setelah Anda menemukan musuh, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan penghalang pelindung dan menelepon saya. Itu dia, aku akan tidur dulu. Karena ukuran kapal perang kecil ini, hanya ada 2 kamar istirahat.
Sebagai senior di sini, saya akan mengambil satu untuk saya sendiri untuk beristirahat. Yang lainnya adalah untuk kalian bergiliran untuk beristirahat. Apakah Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan? Lan Xuanyu tanpa sadar menjawab, saya mengerti. Ya, dia sudah mengerti. Itu tidak bisa lebih sederhana. Baiklah, aku akan pergi dan beristirahat kalau begitu. Aku akan tidur sebentar. Aku tidur agak larut tadi malam. Saat dia berbicara, Deng Bo menguap dan berjalan menuju kabin belakang. Setelah sosoknya menghilang ke kabin belakang, semua orang berkumpul. Liu Feng mengerutkan kening dan berkata, Kapten, mengapa saya merasa bahwa pemimpin tim ini sedikit tidak dapat diandalkan? Meskipun dia juga mengajari mereka cara mengemudikan kapal perang, semuanya sangat sederhana. Dia tidak menjelaskan detailnya dengan serius dan hanya memberikan instruksi manual untuk mereka baca. Kemudian, dia pergi untuk beristirahat dan bahkan menyerahkan sistem pengawasan pilot kapal perang kepada mereka. Pemimpin tim ini Deng Bo benar-benar murah hati dan mempercayai mereka. Ini bukanlah hal yang buruk. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membiasakan diri dengan kapal perang. Mulai sekarang, masing-masing dari kita akan melalui instruksi manual selama 1 jam. Kemudian, kita akan bergiliran beristirahat dan bermeditasi selama 2 jam. Kami akan memutar dengan cara ini. Xiu, kamu duduk dulu di pengontrol utama. Saya akan menjadi orang pertama yang membaca instruksi manual. Pengaturan Lan Xuanyu secara alami jauh lebih teliti dan dia segera membuat serangkaian pengaturan. Mereka bertujuh sudah terbiasa bekerja sama dan segera mulai melakukan hal-hal mereka sendiri. Semua orang bermeditasi dan bergiliran membaca. Lan Xuanyu melihatnya dengan sangat serius. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bersentuhan dengan kapal perang. Itu bukan hanya hal baru baginya, itu juga kesempatan langka. Deng Bo telah menyebutkan bahwa kapal perang pengintaian Sekte Tang sangat canggih, dan panduan pengenalan yang diberikan Deng Bo kepada mereka tidak menyembunyikan data apapun. Itu menampilkan hampir semua data dan kinerja seluruh kapal perang di depan mereka. Lan Xuanyu langsung terpesona dengan apa yang dilihatnya. Data yang tampaknya kering itu sebenarnya adalah kristalisasi sains. Itu adalah hasil dari generasi ilmuwan Sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja keras. Sumber daya utama kapal perang pengintai Sekte Tang ini berasal dari reaktor jiwa bertubuh tunggal. Itu adalah satu tubuh elemen logam yang dimurnikan dari logam langka sebagai sumber energinya. Itu adalah reaktor jiwa tubuh tunggal yang paling canggih. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan reaktor berukuran besar dari kapal perang besar, ia memiliki banyak keunggulan seperti daya tahan, daya ledak, dan sebagainya. Yang terpenting, reaktor ini mampu menampung hingga 15 jenis logam langka sebagai sumber energinya. Dengan kata lain, selama salah satu dari 15 jenis logam langka diberikan ke reaktor, kapal perang akan memiliki pasokan daya yang tak ada habisnya. Solen 4 Chapter 571. Reaktor dapat secara otomatis mengekstrak unsur-unsur aneh dari logam dan membimbingnya, menggabungkannya dan mengubahnya menjadi sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Ini juga alasan mengapa kapal perang dapat melakukan perjalanan di alam semesta untuk jangka waktu yang lama. Sekte Tang adalah penemu sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, jadi penelitian mereka dalam aspek ini secara alami di depan seluruh federasi. Selain kekuatan, yang paling penting secara alami adalah sistem serangan dan pertahanan. Dalam hal pertahanan, plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang ini dilengkapi dengan penghalang pelindung 3 tingkat. Ada total 3 lapis pertahanan. Lapisan terluar dari penghalang pelindung memiliki kemampuan untuk membuat kapal perang tidak terlihat, seperti plane tempur hantu, tetapi itu jauh lebih stabil daripada plane ruang angkasa, dan efeknya jauh lebih baik. Itu bisa digunakan untuk waktu yang lama. 3 lapisan perisai pelindung mampu bertahan melawan serangan yang sangat kuat. Lan Xuanyu tidak benar-benar mengerti betapa kuatnya itu, tetapi tampaknya sangat tinggi. Selain plane tempur luar angkasa dan 4 misya, sistem serangan kapal perang juga memiliki meriam utama, 4 meriam sekunder, dan 12 rudal antimateri. Kekuatan rudal antimateri ini sangat menakutkan. Salah satunya bisa dengan mudah menghancurkan sebuah kota dan bahkan bisa mengancam kapal perang berukuran sedang atau besar di luar angkasa. Oleh karena itu, meskipun kapal perang pengintai Sekte Tang tidak besar, itu cukup kuat dan bahkan bisa dikatakan melampaui sebagian besar kapal perang kecil dan menengah. Itu memiliki kinerja yang sangat baik dalam semua aspek. Setelah membaca instruksi, hati Lan Xuanyu gatal. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki kapal perang dengan spesifikasi seperti ini. Tentu saja,
Ini mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian. Ada penjelasan tersendiri mengenai logam yang digunakan untuk membuat kapal perang tersebut. Itu adalah paduan yang terbuat dari 4 logam langka dan merupakan generasi terbaru dari paduan Tang Sekte. Ini memiliki banyak karakteristik. Pertama, ringan, lalu kokoh, tahan lama, dan juga bisa digunakan sebagai layar jiwa. Itu anti-transparan dan memiliki berbagai fungsi lainnya. Kemampuan yang paling penting adalah perbaikan diri. Jika cangkang logam rusak, selama dikendalikan sampai batas tertentu, itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Intervensi untuk kerusakan kecil tidak lagi diperlukan dan memungkinkan kapal perang digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Lan Xuanyu begitu asyik sehingga dia lupa waktu saat pertama kali membacanya dan dia membaca selama 3 jam. Rekan satu timnya tidak menghentikannya karena mereka memiliki 5 hari yang panjang di depan mereka. Ketika Lan Xuanyu kembali sadar, dia dengan cepat memberikan instruksi manual ke Lan Mengkin. Semua orang bergiliran menggantikannya saat dia bermeditasi dan memikirkan apa yang dia lihat. Harus dikatakan bahwa membaca instruksi adalah hal yang sangat penting. Setelah membaca instruksi, dia memiliki pemahaman yang sangat langsung tentang kapal perang ini, dan kemisteriusan kapal perang secara alami berkurang. Deng Bo sesekali menyelinap keluar dan kemudian kembali ke kabin untuk beristirahat ketika dia melihat semuanya normal. Seluruh kapal perang sangat sunyi. Ada yang sedang membaca petunjuk, ada yang mengemudikan kapal perang, ada yang sedang bermeditasi, dan ada yang sedang berpikir. Semua orang melakukan hal-hal mereka sendiri. Ketika Deng Bo sesekali keluar untuk melihatnya, dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Para siswa dari Akademi Shrek ini benar-benar luar biasa. Meskipun usia mereka masih muda, mereka jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan mereka dan tidak punya niat untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Saat semua orang tenggelam dalam proses membiasakan diri dengan kapal perang, mereka merasa waktu berlalu sangat cepat dan tidak merasa bosan sama sekali. Setelah 3 hari ini, semua orang sudah akrab dengan kapal perang pengintai Sekte Tang ini. Perasaan terbesar mereka adalah bahwa teknologinya terlalu maju. Aspek-aspek canggihnya terutama tercermin dalam kenyamanan uji coba. Orang-orang seperti mereka, yang belum pernah menyentuh kapal perang sebelumnya, sebenarnya mampu mengendalikan kapal perang setelah 3 hari belajar dari manual dan uji coba yang sebenarnya. Ini berarti bahwa sangat mudah untuk memahami kapal perang pengintai Sekte Tang. Saat dibutuhkan, bahkan orang biasa pun bisa mengemudikannya. Tentu saja sangat mudah untuk mempromosikan kapal perang yang begitu canggih di Federasi. Namun, ketika mereka menanyakan pertanyaan ini kepada Deng Bo, jawaban Deng Bo menuangkan seember air dingin ke atas mereka. Alasannya sederhana, mahal. Harga kapal perang pengintai Sekte Tang ini tidak terbayangkan bagi mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Lan Xuanyu menanyakan harga emblem kepada Deng Bo untuk menentukan nilainya dan jawaban yang diberikan Deng Bo kepadanya adalah 1000 emblem ungu. Benar, 1000. Lan Xuanyu tahu bahwa dia sudah sangat kaya, tetapi 1000 lambang ungu masih merupakan angka astronomi. Selanjutnya, sebagai kelas eksperi spiritual perang bintang, mereka tidak hanya memiliki 7 orang. Kapal perang ini hanya bisa menampung paling banyak 12 orang. Paling-paling dengan meremas mereka bisa memiliki 14 hingga 15 orang tetapi itu jelas tidak cukup untuk seluruh kelas mereka. Deng Bo juga memberitahu mereka bahwa kapal perang berukuran lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, terlalu sulit bagi mereka untuk memiliki kapal perang yang hanya menjadi milik mereka di masa depan. Mungkin hanya Akademi dan Sekte Tang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, setelah beberapa hari, semua orang merasa bahwa perjalanan ini sepadan. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk benar-benar berinteraksi dengan kapal perang. Dan Lan Xuanyu mulai mengerti mengapa gurunya begitu ketat dengannya dalam hal mengemudikan kapal perang ruang angkasa. Dari kelihatannya, selama dia bisa mengemudikan plane luar angkasa, dia tidak akan kesulitan mengemudikan kapal perang berukuran kecil. Saat mengemudikan kapal perang sungguhan, itu bahkan lebih mudah daripada mengemudikan plane luar angkasa karena dukungan sistem yang kuat. Adapun mengemudikan kapal perang secara manual, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Deng Bo pasti tidak akan berani membiarkannya mencobanya juga. Ini adalah sesuatu untuk masa depan. Papa. Suara tepuk tangan menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, kita akan memasuki lubang cacing khusus untuk melakukan lompatan luar angkasa. Dari saat kita melompat, kita tidak akan lagi berada di area aman. Jadi, kalian semua harus waspada.
Karena kalian semua pada dasarnya telah memahami situasi kapal perang, saya akan menugaskan Anda beberapa tugas. Dengbo telah tiba di kabin depan di beberapa titik dan dia tampak jauh lebih serius. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Lan Xuanyu, aku akan menyerahkan piloting tambahan kapal perang padamu. Jika ada masalah di pihak saya dengan sistem, hak piloting akan secara otomatis beralih ke kursi Anda. Saya akan memberi Anda akses otoritas khusus. Tatapan Dengbo mendarat di Lan Xuanyu terlebih dahulu. Ya, jawab Lan Xuanyu cepat. Dengbo melanjutkan, Liu Feng, aku akan menyerahkan sistem senjata padamu. Anda akan bertanggung jawab untuk melepaskan sistem senjata. 1 meriam utama, 4 meriam sekunder. Ya. Lan mungkin, aku akan menyerahkan misil antimateri padamu. Hal-hal ini sangat berbahaya, ingat, Anda tidak dapat memecatnya tanpa perintah langsung saya. Tetapi jika saya meminta Anda untuk menembak, Anda harus tegas. Ya. Bai Xiuxiu, kamu akan bertanggung jawab atas sistem penargetan. Sistem akan melakukan penargetan otomatis, dan Anda akan melakukan kontrol tangan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan apapun. Ya. Tang Yuge, kamu bertanggung jawab atas sistem pertahanan. Laporkan aktivasi dan penyesuaian perisai pelindung kepada saya setiap saat. Petik 2. Ya. Qian Lei, Yuanen Hui, kalian berdua akan bergerak sesuai situasi. Itu saja, Dengbo memberikan instruksi terakhirnya. Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, bisakah Anda memberitahu kami tujuan perjalanan ini sekarang? Dengbo tersenyum tipis. Kota dosa. Setelah mendengar dua kata ini, Lan Xuanyu dan timnya tercengang. Dia berteriak, kota dosa. Dia tidak hanya tahu tentang tempat ini, tetapi dia juga pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Kembali ke planet Luo Surga, jika bukan karena bantuan Nana, dia dan ibunya akan mati di tangan orang-orang jahat dari kota dosa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa tujuan perjalanan ini sebenarnya adalah kota dosa. Dia juga menyadari bahwa ujian akhir ini jelas bukan latihan tetapi petualangan nyata. Dikombinasikan dengan kata-kata Dengbo, misi mereka seharusnya menuju ke kota Xin untuk menyelamatkan beberapa orang. Juga, Sekte Tang hanya mengirim Dengbo saja. Solen 4 chapter 572. Lan Xuanyu bukan satu-satunya yang tahu tentang Xin City, rekan satu timnya tahu tentang hal itu juga. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mendengar tentang tempat ini untuk waktu yang lama. Tempat ini dikenal sebagai surga kejahatan, surga bagi bajak laut luar angkasa. Itu adalah planet independen dan mereka tidak tahu bagaimana itu terbentuk, tetapi tanpa ragu, tempat ini dipenuhi dengan segala macam bahaya. Apakah kamu takut? Dengbo tertawa. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin tim, kami tidak takut. Tapi karena kita menuju ke Xin City, untuk bertanggung jawab atas rekan tim saya, bisakah Anda memberitahu kami detail misi ini sehingga kami dapat membuat persiapan? Dengbo mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk memberitahu kalian. Xin City adalah tempat yang sangat istimewa. Jika Anda berpikir bahwa itu hanyalah tempat untuk menyembunyikan kejahatan dan menerima kejahatan, maka Anda salah besar. Lan Xuanyu terkejut. Apakah itu pendidikan di Federasi atau Akademi Shrek? Tidak ada pengenalan rinci tentang kota dosa. Dengbo berkata, kota dosa adalah planet yang istimewa. Pertama, sangat besar dan bahkan melampaui planet ibu kita. Ini adalah planet terbesar yang kita ketahui, planet tempat manusia dapat bertahan hidup. Dan bagian paling unik dari Xin City adalah lingkungannya. Kita semua tahu bahwa lingkungan di alam semesta selalu berubah, dan ada banyak jenis planet. Bahkan ada keberadaan yang menakutkan seperti lubang hitam. Dan di mana Xin City, ada masalah yang sangat besar dengan ruang di sekitarnya. Itu ada dalam bentuk khusus dan terdistorsi. Hanya melalui beberapa lubang cacing khusus seseorang dapat melewati ruang khusus ini. Dan lubang cacing ini hanya bisa menampung kapal perang berukuran sedang paling banyak, kapal perang berukuran besar tidak bisa masuk. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa kota dosa masih hidup. Kalau tidak, Federasi akan melakukannya sejak lama. Petik 2. Pada saat yang sama, kota Xin memiliki sumber daya yang melimpah dan sangat kaya. Mereka tidak hanya memiliki banyak mineral langka, tetapi mereka juga menghasilkan segala macam vegetasi. Buah dan sayuran paling enak hampir semuanya dari Xin City. Energi kehidupan di sana sangat kaya. Ini adalah tempat lain selain planet Luo bintang ibu kita yang dapat menghasilkan Feng Hao Dou Luo tingkat dewa. Jadi, kalian semua tidak boleh berpikir bahwa ini hanyalah tempat kejahatan.
Ini juga merupakan tempat yang sangat indah. Kejahatan berasal dari manusia dan bukan sesuatu yang berhubungan dengan planet ini. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa kota dosa akan seperti ini. Setelah mendengarkan perkenalan Deng Bo, mereka tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika Federasi Doulo tidak dapat menyelesaikan masalah Sin City. Itu sebenarnya karena kapal perang besar tidak dapat mencapai planet ini dan tidak ada keraguan bahwa ada Feng Hao Doulo tingkat dewa di atasnya. Pemimpin tim, jika kita menyerang lubang cacing itu dan mencegah kapal perang keluar, bukankah kota Sin akan ditutup? Qian Lei bertanya dengan ragu. Ekspresi Deng Bo sedikit berubah. Kamu tidak boleh mengatakan ini dengan keras, jika tidak, kamu akan menjadi musuh publik semua orang. Apa itu lubang cacing? Ini adalah simpul ruang di alam semesta. Node ruang ini mengandung sejumlah besar energi ruang. Mari kita tidak berbicara tentang apakah menyerang itu akan berpengaruh. Jika itu benar-benar bekerja dan meledakkan lubang cacing, itu akan menyebabkan turbulensi ruang waktu. Kemudian, yang tidak beruntung bukan hanya kota dosa, tetapi seluruh galaksi. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Jadi, ini tidak mungkin. Selanjutnya, bagaimana Anda tahu bahwa Federasi belum mengunci kota Sin? Hanya saja belum diumumkan ke publik. Namun, penguncian semacam ini hanya dapat mengurangi dampak kota dosa pada Federasi sebanyak mungkin, tetapi tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Ini karena sampai sekarang, kita masih belum tahu berapa banyak lubang cacing yang ada di dekat Sin City yang mengarah ke dunia luar. Pada saat yang sama, Sin City dapat sepenuhnya menyegel dirinya sendiri dan melanjutkan secara mandiri, dan menyegel dari luar hampir tidak akan mempengaruhi operasi internalnya. Dipahami, Qian Lei menjulurkan lidahnya. Deng Bo berkata, berbagai faksi di Federasi sebenarnya memiliki mata-mata di kota Sin. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kejahatan, ada juga sumber daya dalam jumlah besar. Beberapa dari sumber daya ini tidak tersedia di planet administratif manapun di Federasi dan itulah yang kami butuhkan. Jadi, kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka. Belum lama ini, penghubung sekte Tang kami terungkap dan ditangkap oleh Sin City. Misi kami kali ini adalah untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke planet induk. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu punya petunjuk untuk misi ini? Deng Bo mengangguk dan berkata, tentu saja. Pertama, kami masih memiliki banyak kontak di Sin City. Kami sudah mengetahui di mana mereka ditahan. Kedua, manajemen Sin City secara keseluruhan sangat lemah. Ada 7 kota besar dan masing-masing diperintah secara independen. Jadi kita hanya menghadapi satu faksi dari mereka. Selama kita cukup cepat, kita memiliki peluang besar untuk menyelamatkan mereka. Saya sudah selesai menyusun rencana tertentu. Kalian semua hanya perlu mengikuti saya untuk menyelesaikan misi dan memberikan perlindungan dan pengintaian untuk saya. Saya akan menjalankan misi. Petik 2. Pada titik ini, Deng Bo menjadi serius. Dalam seluruh proses misi, pertama-tama saya mengharuskan Anda semua harus mematuhi perintah saya. Semuanya harus dilakukan sesuai perintah saya. Ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Anda, tetapi juga keselamatan saya dan penghubung yang ditangkap. Jika kesalahan Anda menyebabkan misi gagal, maka Akademi Shrek harus bertanggung jawab. Anda semua harus selalu ingat bahwa Anda tidak hanya mewakili diri Anda sendiri, tetapi juga Shrek. Dipahami. Ketujuh orang itu mengangguk pada saat yang sama dan Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, jangan khawatir, kami akan mengikuti rencanamu. Deng Bo menganggukkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, saya harus mengingatkan kalian semua untuk memperhatikan beberapa hal. Kami tiba di Sin City kali ini menggunakan identitas kami sebagai bajak laut luar angkasa, dan plane luar angkasa kami terdaftar di aliansi bajak laut luar angkasa. Setelah itu, ketika kami melewati pemeriksaan, Anda semua tidak boleh mengungkapkan apapun. Saya akan berkomunikasi dengan pihak lain. Setelah kami tiba, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi, tetapi itu harus berubah sesuai dengan situasi spesifik, jadi Anda semua tidak boleh cemas. Lagi pula, kota dosa masih merupakan tempat yang sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Saya tahu bahwa Anda semua adalah siswa berprestasi dari pengadilan luar Akademi Shrek, tetapi Anda semua harus ingat bahwa hati manusia itu jahat, dan orang-orang dari kota Sin tidak bermoral. Selain itu, ada planet lain dan spesies lain di sini. Anda dapat merasakannya, tetapi cobalah untuk tidak bersentuhan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak saat cahaya dingin melintas di matanya. Jika kalian menghadapi bahaya, kamu harus membuat keputusan yang cepat.
Di Sin City, membunuh musuh bukanlah masalah besar karena tidak ada hukum di sini. Kekuatan adalah hukum. Sejujurnya, setelah mendengarkan perkenalan Deng Bo, mereka bertujuh, termasuk Lan Xuanyu, agak gugup. Lagi pula, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tetapi sementara mereka gugup, mereka juga merasakan tingkat kegembiraan yang berbeda. Perasaan ini sangat aneh dan memenuhi mereka dengan antisipasi untuk misi ini. Itu adalah kota dosa. Ini adalah pertama kalinya mereka di planet ini. Masih ada 2 jam lagi sebelum kita tiba di lubang cacing. Bersiaplah untuk masuk. Kami akan diinterogasi. Kalian hanya perlu melakukan hal-hal Anda sendiri. Serahkan detailnya padaku. Deng Bo duduk kembali di kursi kontrol utama. Kesan dan kemalasannya sebelumnya telah benar-benar menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar serius. Langit berbintang kosmos tidak diragukan lagi indah. Tetapi setelah melihat keindahan semacam ini untuk waktu yang lama, itu juga terasa agak membosankan. Dari jauh, sebuah terowongan cahaya muncul di bidang penglihatan mereka. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah terowongan cahaya dan melihat sebuah planet yang menyerupai pusaran. Itu ajaib dan indah.